bersama Pura-pura Tahu Fisika. Halo Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-pura Tahu Fisika. Bersama saya, Clara Ahmadinda, akan membahas materi pengukuran. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Pura-pura Tahu Fisika. Sobat Fisika, pernahkah kalian menimbang suatu benda atau pernahkah kalian melihat seorang dokter mengukur suhu tubuh pasiennya? Semua itu berkaitan dengan pengukuran loh. Apa sih pengukuran itu? Yuk kita simak bersama-sama. Pengukuran dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat pengukuran, alat ukur, dan cara penggunaannya, serta kesalahan dalam pengukuran. Sebenarnya, apa sih manfaat dari pengukuran itu? Mari kita bahas bersama. A. Manfaat pengukuran. Pengukuran yang dilakukan dengan benar akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut. 1. Membuat gambaran melalui karakteristik dari suatu objek yang kita teliti. 2. Dalam industri dapat digunakan sebagai alat komunikasi dari mulai riset, operator, pengujian, sampai dengan jaminan mutu terhadap produk yang dihasilkan. 3. Dapat digunakan sebagai dasar melakukan prediksi terhadap sesuatu yang akan terjadi. Dan yang keempat, sebagai pengendalian serta jaminan mutu. Ternyata, melakukan pengukuran itu sangat penting ya dalam kehidupan. Untuk mendapatkan hasil pasti dari pengukuran, kita memerlukan alat ukur. Sobat Fisika, kalian sudah tahu belum apa itu alat ukur? Simak ya penjelasannya. B. Alat ukur. Alat ukur atau measuring tool adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besaran, baik itu besaran ukuran dimensi dan suatu kondisi suatu fisik atau suatu komponen. Alat ukur dapat digunakan untuk mengukur panjang masa, waktu, suhu, listrik, dan lain-lain. Alat ukur dibedakan berdasarkan kegunaannya ya Sobat Fisika. Mari kita bahas satu persatu agar lebih paham. 1. Alat ukur panjang. Untuk mengukur panjang, kita dapat menggunakan meteran, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan mistar. Di antara alat ukur yang saya sebutkan tadi, yang paling sering kita gunakan adalah penggaris atau mistar. Mistar atau penggaris adalah sebuah alat pengukur atau alat bantu untuk menggambar garis lurus. Alat ukur ini sendiri memiliki skala terkecil sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Penggaris memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecil yang dimilikinya, yakni 0,5 mm. Adapun cara penggunaan dari penggaris, langkah pertama yaitu menempatkan skala 0 pada penggaris yang sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Setelah itu, perhatikan ujung benda lainnya dan kemudian bacalah skala pada mistar penggaris tersebut yang memang sejajar dengan ujung benda. Untuk bisa membaca hasilnya dengan benar, kalian harus melihat bagian tegak lurus dengan tanda garis skalanya. Pastikan untuk lebih teliti dalam melihat hasilnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Sedangkan untuk mengukur massa, kita dapat menggunakan alat ukur berupa neraca lengan gantung, neraca Ohaus, neraca pegas, dan neraca analog. Sepertinya, neraca analog sudah tidak asing ya di mata kita, berhubung jenis neraca ini sering dipakai oleh masyarakat awam, terutama para pedagang di pasar. Lantas, berapa ya tingkat ketelitian neraca ini?
Neraca analog memiliki tingkat ketelitian yang beragam sesuai dengan ukurannya. Untuk neraca analog ukuran kecil dengan maksimal berat 5 kg biasanya memiliki tingkat ketelitian 10 gram. Untuk ukuran maksimal berat 20 kg, tingkat ketelitiannya adalah 50 gram dan 100 gram. Adapun cara penggunaannya, yaitu cukup dengan menempatkan benda di wadah yang berada di atas neraca. Kemudian, skala pada neraca akan menunjukkan angka yang merupakan nilai besarnya massa. Sementara, alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah jam air, jam atom, arloji, dan stopwatch. Umumnya, kita lebih sering menggunakan arloji sebagai alat pengukur waktu. Jam tangan atau arloji adalah penunjuk waktu yang dipakai di pergelangan tangan manusia. Dengan tampilan waktu yang terus bertambah, arloji dapat mengukur waktu dengan ketelitian hingga 1 sekon. Arloji analog memiliki 2 jarum. Jarum yang pendek menunjukkan pukul dalam jam, dan jarum yang panjang menunjukkan pukul dalam menit. Jika jarum pendek menunjukkan ke antara 3 dan 4, dan jarum panjang menunjukkan ke angka 30, pembacaannya adalah pukul 3.30 atau pukul 3:30. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer empeng bayi, termometer air raksa, termometer digital, dan termometer jidat. Umumnya, masyarakat awam lebih sering menggunakan termometer digital sebagai alat pengukur suhu. Sobat fisika, udah tahu belum apa itu termometer digital? Termometer digital terbuat dari bahan plastik dan berbentuk seperti pensil. Biasanya termometer ini menggunakan sensor panas elektronik untuk merekam suhu tubuh baik melalui mulut, ketiak, atau dubur. Cara penggunaannya: pertama, nyalakan termometer dengan menekan atau menggeser tombol on. Kedua, masukkan termometer secara perlahan dan hati-hati ke dalam mulut, lipatan ketiak, atau liang telinga. Untuk pengukuran melalui anus, pastikan Anda sudah memberi cukup pelumas. Ketiga, biarkan selama 3-5 menit atau tunggu sampai ada bunyi yang menunjukkan pengukuran suhu sudah selesai dilakukan. Dan yang keempat, setelah itu ambil termometer dan baca hasil yang tertera pada layar. Dan terakhir, alat ukur arus listrik. Adapun alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur arus listrik adalah voltmeter, multimeter, ohmmeter, dan galvanometer. Untuk mengukur arus listrik, alat yang paling sering digunakan adalah multimeter karena dianggap praktis dan mudah digunakan. Multimeter rasanya asing di telinga kita. Lalu, apa sih multimeter itu? Multimeter atau avometer merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan juga hambatan listrik. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur rangkaian listrik baik itu AC maupun DC. Adapun cara penggunaannya, sebelum menggunakan alat ini, maka terlebih dahulu menyetel sesuai dengan kebutuhan, apakah untuk arus, tegangan, atau hambatan listrik. Kemudian, ujung yang berwarna merah diarahkan pada terminal positif, sementara yang hitam untuk terminal negatif. Setelah itu, kalian bisa membaca hasil pada skala yang ditunjuk oleh jarum. Selanjutnya, kita akan membahas kesalahan dalam pengukuran. C. Kesalahan dalam pengukuran. Apabila kita melakukan kesalahan dalam pengukuran, maka hasil pengukuran yang kita dapatkan tidaklah valid. Secara umum, penyebab ketidakpastian hasil pengukuran ada 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Mari kita bahas satu persatu agar lebih paham. Simak dengan seksama ya materinya Sobat Fisika, agar kita dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan pengukuran. Yang pertama ada kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena kesalahan membaca skala kecil,
dan kekurang terampilan dalam menyusun dan memakai alat ukur. Oleh karena itu, Sobat Fisika harus berlatih menggunakan alat ukur. Yang kedua, ada kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan dan atau lingkungan di sekitar alat yang memengaruhi kinerja alat. Misalnya, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat atau kerusakan alat, dan kesalahan paralaks. Dan yang terakhir ada kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi-fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena adanya gerak bron molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, landasan bergetar, bising, dan radiasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Juga tonton konten Pura-Pura Tahu Fisika yang lainnya.